Hai semua, kita di sini mau main mitos atau fakta. Oke, kita langsung main aja ya. Mitos. Fakta. Jadi gini, kalau menurut aku sebetulnya mau ngontrak atau ambil KPR tergantung kemampuan masing-masing pasangan. Cuma menurutku lebih baik pasangan yang apalagi yang baru menikah untuk mengalami sendiri langsung tinggal berdua bersama. Kalau misalnya resources-nya masih memungkinkan hanya untuk kontrak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa ambil KPR, ya lebih bagus lagi. Menurutku ini mitos karena tergantung dari bagaimana posisi keuangan pasangan yang baru menikah ini. Kalau sudah kuat, punya dana emergency, dan at the same time juga mampu untuk bayar down payment atau DP dari propertinya, punya properti yang tepat, langsung aja. Langsung KPR ya. Betul. Aduh, KPR. coba dulu pas aku abis nikah udah ada Pinhome. Benar juga. Sekarang belum terlambat. Kalau mau beli properti kedua, Mbak Epi boleh. Oke. Mitos. Wah, kompak. Oke, menarik banget. Aku juga bilang itu mitos. Kenapa? Ketika kita punya rumah baru, kita benar-benar harus bisa memanfaatkan ruang dengan baik. Kalau kita menunda-nunda beli karena alasan ingin saving, tapi kita tidak happy, kebutuhan kita tidak terpenuhi, gaya hidup kita jadi terhambat, gitu. Kita tidak bisa produktif. Terutama kalau kita yang work from home, gitu kan, banyak kebutuhan yang misalkan kalian duduk di kursi di rumah dan di meja sehari bisa 10 jam. Masa nggak mau sih investasi untuk hal seperti itu? Jadi ada hal-hal yang jangan pelit deh, karena itu penting untuk kesehatan jangka panjang kita dan emotional well-being. By the way, home credit pastinya ya jadi salah satu solusi atau opsi. Mitos. Mbak Epi gimana? Fakta? Kenapa tuh? Kita berbicara tentang pengorbanan ibu sejak dari hamil dan melahirkan, tentunya ibu berperan besar. Aku tadi bilang mitos, kenapa? Memang benar sih ada 3 kodrat wanita yang tidak bisa didelegasikan atau digantikan oleh laki-laki atau ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan ibu mengorbankan banyak hal untuk bisa memenuhi hal itu. Tapi bukan berarti ayah perjuangan atau pengorbanannya itu kalah gitu, atau lebih kecil. Mereka berkorban dengan caranya sendiri. Dan harapannya adalah sebenarnya baik itu ayah ataupun ibu mengisi perannya. Selain kodrat yang tidak bisa tadi dibagi, yang lainnya tuh harusnya bisa seimbang gitu. Oke, berarti jawaban kita lain nih Mbak sebenarnya. Mitos maupun fakta, karena ada bau-bau harapan kepada para ayah untuk juga sama-sama membesarkan anak bersama ibunya. Betul. Dear Mama, kalau aku sekarang ada sebagaimana aku saat ini, itu karena Mama memperlihatkan sikap perempuan yang gigih, baik sebagai ibu maupun sebagai pekerja. Thanks Mama dan selamat Hari Ibu. Jadi Mbak Dara, aku itu hidup dari kecil dengan ibu yang bekerja. Jadi aku melihat sehari-hari bagaimana ibu aku bangun di pagi-pagi hari mengurus kami dulu, lalu pergi bekerja, lalu pulang ke rumah kembali mengurus kami. Jadi setiap harinya aku melihat betapa perjuangan seorang ibu yang bekerja tapi juga memastikan anak-anaknya tetap diperhatikan perkembangannya. Dear Mama, terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan Mama selama ini. Semoga aku bisa menjadi ibu sebaik Mama. I love you, selamat Hari Ibu. Nah, kalau buatku Mbak Epi sama. Mamaku juga adalah seorang working mom. Dan aku diurus sama seperti Mbak Epi juga, kami 3 bersaudara. Dan aku melihat sosok Mama sebagai wanita yang serba bisa, aku ingin jadi seperti Mama. Sekarang aku udah punya 1 anak, umur 1 tahun. And I want to try to be as close as my mom was when she was raising me. Semoga kita bisa ya meniru seperti ibu-ibu kita ya Mbak, berhasil baik sebagai ibu maupun juga pekerja. Amin. Selamat Hari Ibu semuanya. Home credit jadi bisa.